Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Perumahan Putri Indah, yang mana isi pembahasannya itu tentang syirik. Baik, langsung saja. Di sebelah kanan saya yaitu salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Perumahan Putri Indah. Baik, langsung saja. Apakah pada Bapak dipersilakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmadi SPDI. Saya salah satu warga Perumahan Putri Indah dan juga alhamdulillah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Perumahan Putri Indah ini. Kebetulan ada salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin menanyakan pembahasan tentang syirik pada kami. Baik, di sini saya akan menanyakan apa itu syirik, Pak. Syirik adalah salah satu daripada dosa yang Allah memang janjikan sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Syirik ini adalah salah satu sifat yang melekat di dalam hati sanubari kita, di mana tanpa kita sadari, tanpa kita berpikir panjang, kadang syirik ini sudah masuk ke dalam sifat kita. Syirik juga merupakan salah satu dosa besar, yang mana dosa besar ini tanpa taubatan nasuha tentunya Allah tidak akan terima. Terus apa dampak dari syirik tersebut? Syirik adalah dampaknya di tengah-tengah masyarakat, khususnya kita yang ada di daerah Perumahan Putri Indah ini. Alhamdulillah syirik yang kita hadapi di masyarakat ini hanya sekedar syirik qauli, syirik perkataan, di mana tanpa kita sadari ketika kita mengalami suatu musibah, tentu kita selalu menyalahkan sebab terjadinya musibah itu. Dan disinilah dampak yang kita dapatkan, sehingga apapun yang terjadi kepada kita, kita selalu menduakan Allah tanpa kita sadari. Itulah termasuk jatuhnya syirik pada diri kita. Jadi contoh syirik tersebut bagaimana, Pak? Syirik contohnya sangatlah banyak di tengah masyarakat yang kita alami zaman pandemi seperti ini. Tanpa kita sadari juga banyak masyarakat kita yang mengeluh terjadinya musibah ini ulah tangan kita sendiri, dan akan kembali musibah ini ketika masyarakatnya sudah dekat kembali kepada Allah. Yang kedua, tanpa kita sadari juga ketika kita ditimpa satu penyakit, kita kadang menyalahkan Allah, sehingga kita berobat ke suatu tempat atau tabib berupa dokter, sehingga kita mengatakan yang menyebabkan kita sembuh itu adalah obat yang kita minum. Tanpa kita sadari, itulah syirik yang akan mengotori hati kita, sehingga dosa besar itu akan melekat di dalam hati sanubari kita. Bahwa juga kita sadari bahwasanya syirik ini terjadi tanpa kita sadari, bahwasanya ini adalah dosa yang sangat besar yang harus kita jauhkan dan harus kita tilaah setiap perkataan yang kita lakukan, karena syirik ini sangat mudah kita dapatkan di masyarakat. Jadi syirik itu terbagi berapa, Pak? Syirik itu terbagi kepada yang pertama syirik modern. Syirik modern ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka mendapat kebahagiaan, mereka tidak kembalikan semuanya itu datangnya dari Allah,
Padahal kita tahu bersama bahwasanya di dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Esa pada sifat, esa pada perkataan, dan makanya di sini kita harus menyadari apapun yang terjadi kepada kita, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu datangnya dari Allah. Jadi syirik itu terbagi dua nanti Pak. Ya. Jadi apakah pelaku syirik ini diterima taubatnya atau dia akan masuk neraka kekal di neraka? Ini tidak ada hak kita sebagai manusia yang bisa menjerumuskan manusia tersebut masuk ke dalam surga ataupun neraka. Namun gambaran kepada kita bahwasanya setiap dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, itu kembali kepada Allah. Ketika kita ingin bertaubat, tidak mengulangi lagi dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah Allah akan terima taubatan kita, terutama taubatan nasuha yang memang kita berjanji kepada diri kita dan kepada Allah untuk tidak mengulangi sifat syirik tersebut. Mudah-mudahan dengan taubatnya kita lebih dekat kepada Allah dan kita bisa menjauhi sifat syirik ini, karena sifat syirik ini tanpa kita sadari dari perkataan kita dan perbuatan kita sudah termasuk terjerumus ke dalam sifat syirik tersebut, dan perlu kita kaji kembali dan mengulang-ulang ilmu bahwasanya syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Jadi bagaimana upaya menangani syirik di masyarakat? Untuk menanggulangi atau untuk masyarakat lebih menyadari bahwa sifat syirik ini salah satu dosa yang sangat besar, tentu kita perlu dudukan, perlu kita kembali ke majelis-majelis ilmu, mengkaji tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil kepada Allah, dan juga yang jaiz kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pandemi zaman sekarang yang sedang melanda negeri kita, mudah-mudahan ini menyadarkan kita bahwasanya terjadinya musibah ini datangnya dari Allah, dan Allah juga lah yang bisa menghilangkan musibah ini dari negeri kita tercinta Indonesia khususnya. Baik, jadi syirik tadi kan ada terbagi, ada syirik zaman modern, ada syirik besar. Jadi mana lebih parah, zaman jahiliyah atau pada zaman sekarang syirik? Kalau zaman jahiliyah nyata, itu zaman jahiliyah ketika mereka menduakan Allah, mereka menampakkan Tuhan mereka itu. Sementara zaman modern sekarang, apalagi yang zaman canggih zaman sekarang ini, banyak di antara kita lebih parah daripada zaman jahiliyah. Bahkan ketika sesuatu ibadah kita lakukan, banyak kita ambil sifat-sifat yang dari jahiliyah dulu. Contohnya ketika kita sholat, tentu kebanyakan kita membawa gadget, sementara ketika bunyi HP teralihkanlah. Ketika kita sholat pasti fokusnya kepada HP yang bunyi tersebut, tidak khusyuk. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan informasi kepada kami tentang syirik. Moga-moga ilmu yang diberikan atau informasi yang diberikan oleh Pak Al-Ustaz Andi Ahmadi SPDI bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Demikian, cukup sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.